Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video tutorial seri pemrograman PHP RAD. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai relasi antar tabel. Nah, jadi di sini sudah saya siapkan. Dalam video kali ini kita memiliki dua tabel ya. Ada tabel dosen dengan kolomnya adalah ID, nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Sedangkan ada tabel mata kuliah, kolomnya adalah ID, nama mata kuliah, jenis mata kuliah, jumlah SKS, semester, dan ID dosen. Nah, langsung saja kita coba implementasikan tabel ini ke dalam aplikasi PHP RAD. Seperti biasa, sebelum memulai kalian harus membuka aplikasinya terlebih dahulu, kemudian kita buat project baru ya dengan mengklik tombol new project. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian project information ini kita isikan project, namanya adalah misalkan perkuliahan. Nah, di sini punya saya project location-nya adalah di BAM 64 www perkuliahan ya. Seperti ini. Untuk database-nya MySQL, kemudian kita buat database baru. Nah, di sini saya pilih create new database. Kita isikan nama database-nya adalah perkuliahan. Nah, kemudian klik tombol create database. Nah, jika berhasil akan muncul pesan seperti ini. Klik OK. Kemudian icon pack-nya kita gunakan yang default dulu ya. Kemudian create project. Nah, karena database yang kita buat belum mempunyai tabel, maka muncul pesan seperti ini. Nah, di sini kita buat dulu tabelnya. Nah, tabel pertama tadi kita sesuaikan dengan dua tabel sudah kita tentukan sebelumnya. Yang pertama ada tabel dosen ya. Kita buat nama tabelnya berarti tabel dosen. Kemudian untuk kolomnya ID kita biarkan seperti ini pengaturannya. Kemudian yang kedua ini adalah kolomnya nama, varchar, kemudian ini 50 ya. Nah, selanjutnya ada kolom alamat. Nah, ini kita ubah menjadi teks tipe datanya. Nah, kolom selanjutnya adalah kolom tanggal lahir. Nah, tipe datanya kita ubah menjadi date ini ya, tanggal. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Nah, untuk tipe datanya jenis kelamin ini kita beri varchar, kemudian untuk size-nya 10. Oke, jika sudah membuat tabel yang pertama, kita lanjutkan membuat tabel yang kedua. Kita pilih add table di sini. Nah, tabel yang kedua itu adalah tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah, kemudian kolomnya ada ID, ID-nya sudah otomatis. Kemudian nama MK, varchar. Kita anggap di sini adalah 100. Kemudian ada jenis MK. Jenis MK ini kita beri tipe datanya varchar, size-nya 30. Kemudian jumlah SKS
jumlah SKS, tipe datanya itu adalah integer. Kemudian untuk size-nya kita beri 1 aja ya, beri 1 untuk jumlah SKS. Kemudian ada semester. Nah, semester ini varchar, kemudian untuk size-nya itu kita beri 3 misalkan. Oke. Dan yang terakhir itu adalah ID dosen. Nah, ini nanti akan berelasi dengan tabel dosen, sehingga harus kita pastikan tipe datanya ini sama dengan ID yang ada di tabel dosen. Jadi integer 11. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita simpan dengan menekan tombol Save Change. Nah, apabila sudah berhasil, maka akan seperti ini tampilannya. Kemudian kita seperti biasa lagi, kita cek lagi previewnya. Nah, ini pertama kali ketika kita membuat dan belum ada projectnya, maka kita akan mempublishnya. Di sini klik tombol yes. Dia di bagian sini masih memproses ya. Proses. Jika berhasil, maka akan muncul pesan pemberitahuan bahwa proses publish dari project kita berhasil atau complete. Kita klik tombol OK di sini. Nah, kita cek dulu ya. Sini ada dosen, kemudian ada mata kuliah. Nah, kalau untuk tampilan yang dosen ini, yaitu seperti biasa, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang mata kuliah, untuk mata kuliah seperti ini. Nah, nanti yang ID dosen di sini itu akan mengacu atau berelasi dengan tabel dosen, sehingga perlu kita lakukan pengaturan. Langkahnya adalah seperti berikut. Kita kembali lagi ke page-nya ini. Nah, kemudian tadi yang ingin kita ubah kan view-nya dari mata kuliah atau page-nya dari mata kuliah. Maka di bagian sini kita pilih dulu tabel mata kuliah. Nah, di tabel mata kuliah ini kita pilih lagi bagian add page di sini. Nah, yang ingin kita relasikan adalah ID dosen. Maka di bagian add page field ini kita pilih kolom ID dosen. Kemudian di sini kita ubah menjadi select. Nah, setelah kita ubah menjadi select, kemudian kita pilih data source-nya ini. Nah, kita pilih tadi muncul seperti ini. Kemudian kita pilih yang data table. Nah, di bagian data table ini kita akan mengisikan nama tabelnya. Nama tabel yang ingin kita ambil datanya itu adalah tabel dosen. Kemudian nilai kolomnya itu adalah ID, karena yang ingin kita simpan itu adalah ID dosennya kan. Nah, kemudian untuk label yang muncul nanti di combo box atau selectnya itu adalah nama. Nah, ini order by-nya ini ID aja, kita kasih ID. Ini kita biarkan seperti ini. Jika sudah, maka kita klik tombol OK. Nah, untuk mengecek apakah relasi yang kita buat ini sudah berhasil atau sudah bisa, kita kembali lagi ke preview. Nah, nanti dia otomatis akan mereload ya, mereload dari aplikasi atau mereload setiap kali kita melakukan perubahan. Kita balik lagi ke page-nya mata kuliah. Klik di sini ya, add new mata kuliah.
Nah, kita lihat di sini sudah berubah menjadi select, namun di sini nilainya belum keluar karena data di tabel dosen belum kita masukkan. Jadi pertama-tama kita masukkan dulu data di tabel dosen. Sebelumnya di tabel dosen ini kan kalau kita lihat di sini ada tanggal lahir. Tanggal lahir ini menggunakan tipe datanya date. Di sini kita perlu memastikan dulu bahwa kolom dari tanggal lahir itu sudah dalam bentuk date. Nah, ini sudah dalam bentuk date. Cuman kalau kita melihatnya di dalam browser bawaan dari PHP-RAD ini, dia tidak akan muncul tanggalnya. Maka ini kita akan beralih dulu ke browser. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Oke. Nah, seperti ini. Kita lihat di bagian dosen tadi. Nah, kalau kita pilih, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini coba saya isikan dulu, misalkan namanya adalah nama saya sendiri misalkan. Kemudian alamatnya Jalan KSN. Kemudian untuk tanggal lahirnya misalkan 1990. Sini kita ubah Februari misalkan 13. Nah, untuk jenis kelaminnya ini belum kita isi, belum kita atur tadi ya. Tapi tidak apa-apa, terlebih dulu kita ubah saja seperti ini. Kemudian coba kita submit. Nah, di sini sudah masuk datanya. Kemudian coba kita tambahkan lagi nama dosen yang kedua, misalkan namanya adalah Ahmad Febriadi misalkan. Untuk alamat misalkan Jalan Perdagangan. Tanggal lahirnya 1991, 1 April misalkan. Laki-laki. Kemudian kita submit ya. Nah, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita coba mengisikan data di tabel mata kuliah. Nah, di view seperti ini. Kemudian pilih tombol add new mata kuliah. Nah, jadi sudah terlihat di sini bahwa ketika tabel dosen sudah kita isikan datanya, maka di sini akan muncul datanya seperti ini. Coba kita masukkan nama mata kuliah, misalkan pemrograman visual. Kemudian jenis MK-nya adalah wajib, misalkan jumlah SKS-nya 3, semesternya semester 4, dosennya adalah Muhammad Syahid. Coba kita isikan. Nah, di sini sudah muncul datanya seperti ini. Nah, namun di sini ada yang perlu kita atur sedikit, yaitu di bagian ID dosennya. Di sini untuk mempercantik tampilannya, di sini nanti kita ubah bukan lagi menjadi ID dosen, tapi yang muncul di sini adalah nama dosen. Dan di sini juga bukan ID dosen yang muncul, tapi nama dosennya. Nah, untuk itu kita lakukan perubahan di aplikasi PHP-RAD-nya. Seperti ini, kita balik lagi ke page dulu. Nah, kemudian tadi kan di view-nya mata kuliah, di bagian list page ini ya. Nah, di bagian list page ini, nah, kita munculkan atau kita klik atau pilih kolom ID dosen. Kemudian di sini ada master detail relation-nya ini, kita ubah relasinya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Jadi master tabelnya itu adalah
mata kuliah, kemudian foreign key dari master tabel itu adalah ID dosen. Kemudian untuk detail tabelnya kita pilih tabel dosen, kemudian primary key-nya adalah ID. Nah, kemudian record value-nya ini atau nilai value yang ingin kita munculkan itu adalah nama dosennya. Nah, kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih preview dan kita pilih lagi mata kuliah. Nah, seperti ini. Jadi setelah kita mengatur pengaturan relasinya atau set relationnya tadi di list page-nya mata kuliah, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, dan di sini jika kita klik, nah dia akan langsung memunculkan detail dari data dosennya siapa, nama, ID, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Baik, teman-teman sekalian, mungkin video tutorial kali ini saya cukupkan dulu, dan saya juga berpesan sekali lagi supaya teman-teman bisa mempraktekkannya kembali, mengulang-ulangnya kembali di komputernya masing-masing, karena dengan mengulang-ulang maka insya Allah akan bisa dan mahir. Baik, teman-teman sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.